Baik, puji Tuhan, salam saudara-saudara. Sebelum saya sharing malam ini satu sharing yang sangat luar biasa. Saya harap bukan tentang saya, all about Jesus. Semua tentang Yesus. Saudara, perhatikan baik-baik. Saya harap saudara dengar pesan ini. Sekali lagi bukan tentang saya. Dengar dan ambil hal-hal yang saudara rasa diberkati, simpan dalam hati. Saya mau kasih tahu saudara, tolong berdoa bagi saya. Sungguh-sungguh berdoa bagi saya. Karena ketika saya mau buka rahasia ini, beberapa hari sebelum saya buka, tantangan yang sangat luar biasa. Bahkan hitungan menit sebelum saya buat video ini, saudaraku. Tantangan yang sangat mengerikan. Saya tidak cerita, saudaraku. Tapi saudara, saya rindu saudara. Doakan saya supaya tetap kuat. Kita bergandengan tangan. Tidak ada yang kuat selain doa, dan terutama Tuhan yang menguatkan kita. Sekali lagi, mohon dukungan doa bagi saya, keluarga, bersama dengan umat Tuhan. Supaya kita bergandengan tangan, tetap semangat, dan melayani Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Selamat mendengarkan ya, sampai tuntas. Baik, puji Tuhan, salam. Bapak, mama, kakak, adik, bos, saudara, dimanapun saudara berada. Malam hari ini, saya mau ajak kita sharing tentang 3 kacamata. 3 kacamata ini sebenarnya milik iblis. Tapi secara tidak langsung kita sudah sering memakainya. Sadar atau tidak sadar kita sudah sering memakainya. Oleh sebab itu malam ini atau hari ini ketika saudara mendengar pesan ini, dan kalau saudara merasa bahwa saudara memakai kacamata itu, segera kita buka kacamata itu dan kita ganti dengan kacamata yang benar-benar dari Tuhan. Jadi saudara, ada 3 kacamata. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin menceritakan satu cerita di satu negara. Negara itu punya ternak yang luar biasa, peternakan sapi, terkenal dengan hewan-hewan yang luar biasa. Jadi saudara, masyarakat itu hidup dari peternakan, baik sapi, kuda, dan sebagainya. Satu ketika ada satu badai, angin yang betul-betul angin yang membawa kekeringan, sehingga rumput yang biasa dimakan oleh sapi itu semuanya menjadi kuning. Tiba-tiba menjadi kuning, menjadi kering. Saudara, akhirnya para petani ini mengalami kesulitan karena mereka sudah tidak bisa lagi memberi makan sapi-sapi mereka. Karena sapi melihat rumput kering, mereka tidak tertarik. Lalu mereka bingung, apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita buat supaya sapi-sapi ini bisa makan dan mereka bisa bertahan hidup? Ini musibah melanda seluruh negeri. Akhirnya saudara, mereka mengambil satu langkah. Setelah mereka berpikir, mereka mendapatkan ide, yaitu semua sapi-sapi itu diberi kacamata. Jadi saudara, kacamata ini seperti dulu waktu kita masih kecil, ada kacamata apa ya, 3 dimensi atau kacamata apa dulu. Itu kalau kita pakai warna hijau, maka semua yang kita lihat warna hijau. Kalau kita pakai warna merah, semua yang kita lihat warna merah. Kebetulan saudaraku, waktu itu mereka berurusan dengan rumput-rumput yang pada kuning. Lalu mereka dapat ide. Mereka membeli kacamata, membuat kacamata sebanyak mungkin, lalu dipasang di sapi-sapi mereka, di ternak mereka. Jadi sapi-sapi ketika dipasang kacamata hijau, mereka melihat itu rumput itu hijau. Tadinya mereka tidak mau makan karena rumput itu kuning. Mereka tahu itu rumput kering, rumput tidak bergizi. Tapi setelah dipasang kacamata hijau, mereka melihat rumput-rumput itu pada hijau. Akhirnya semua makan. Setiap hari mereka makan sampai melewati masa krisis itu. Nah saudara, ini juga 3 kacamata ini yang sering dipasang setan, sehingga kita tidak tahu. Kita pakai, jadi kita melihat apa saja. Kalau hijau ya hijau, merah-merah semua. Kacamata yang pertama yaitu kacamata ketakutan. Jadi kalau kita sudah pakai kacamata ketakutan, kita melihat semuanya pada takut. Iya, jadi saudara, ketakutan itu manusiawi. Ketakutan itu manusiawi. Tapi saudara dengar baik-baik, saudara tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala saudara. Iya. Ketika burung terbang melayang lewat dari kepala saudara, saudara tidak bisa melarang. Tapi saudara bisa larang ketika burung itu hinggap di kepala saudara, lalu dia bersarang dan minta maaf, dia membuang kotoran di atas kepala saudara. Saudara punya hak untuk mengusirnya. Demikian pula masalah persoalan ketakutan, kekhawatiran.
Itu dia sempat datang secara manusiawi, tapi dia tidak bisa menguasai kita. Dia hanya datang transit, tapi setelah kita tahu kebenaran, kita tahu firman, kita akan tolak dan kita punya keyakinan iman bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Ketakutan itu hilang. Nah saudara, kacamata yang pertama setan taruh itu kacamata ketakutan. Kacamata ketakutan. Nah saudara, kalau saudara baca di dalam 1 Samuel ya, 1 Samuel pasal yang ke-17, itu ada kisah bagaimana orang Israel menghadapi tantangan besar, yaitu orang-orang Filistin menyerang mereka. Mereka berhadap-hadapan, saudaraku. Lalu muncul satu pendekar dari Filistin namanya Goliat, orang raksasa tinggi besar, saudaraku. Pedangnya sangat panjang, saudaraku. Dan dia kasih tahu kepada barisan tentara Israel, kamu jangan maju bergerombolan. Kalau kamu berani, satu-satu lawan saya. Dari kamu satu pendekar lawan saya. Kalau pendekar itu menang lawan saya, orang itu menang lawan saya, maka kami semua akan menjadi hamba. Kami kalah dan kami siap diperbudak. Tapi kalau kamu yang kalah, kamu siap untuk menjadi hamba, siap untuk diperbudak. Nah saudara, ketika orang Filistin, Goliat ini, raksasa ini ngomong, saudara, tidak ada yang berani. 1 Samuel 17 ayat yang ke-11, ketika Raja Saul mendengar itu, firman Tuhan berkata ayat 11, dia cemas, lalu dia ketakutan. Jadi saudara, ketakutan itu sepertinya sesuatu yang sepertinya benar atau betul. Ternyata itu adalah kebohongan besar. Oh, sepertinya benar, kita tidak bisa lawan dia. Tapi belum tentu itu benar. Oh, saya mungkin tidak bisa menyelesaikan sekolah saya, studi saya. Sepertinya, tapi belum tentu itu benar. Oh, sepertinya saya tidak mampu lagi untuk sampai selesai studi saya. Ya, sepertinya. Tapi itu bukan sebuah kebenaran. Sepertinya saya tidak mampu, sepertinya saya tidak sanggup. Tapi itu bukan sebuah kebenaran. Jadi ketakutan itu sepertinya sesuatu kebenaran. Ternyata itu banyak kali itu dusta, itu bohong besar. Setan menyerang kita dengan ketakutan. Jadi saudara, Saul ketika mendengar orang Filistin itu, Goliat itu mengancam mereka, ketakutan, cemas dia. Padahal dia punya Tuhan yang besar. Kita juga seringkali saya senang itu lagu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Saudara, kita punya Tuhan yang besar. Kadang kita bisa nyanyi, kita sanggup menyanyi, suara kita merdu indah. Tapi ketika menghadapi persoalan seperti Saul dan orang Israel, mereka ketakutan. Selama 40 hari mereka terus diancam, saudaraku. Jadi saudara, Saul dan rakyat dan semua tentara pendekar, saudara, tidak ada yang mampu. Selama 40 hari diolok-olok oleh orang Filistin, diolok-olok oleh Goliat. Satu ketika saudara, Daud datang, dia disuruh ayahnya untuk membawa bekal kepada kakak-kakaknya. Tapi sampai di sana dia lihat ada satu kehebohan. Orang Israel pada ketakutan. Lalu dia penasaran, dia tanya ada apa. Tiba-tiba orang Israel kasih tahu bahwa itu adalah orang-orang Filistin, itu adalah pendekar yang mengancam kita. Dan kalau siapa yang berhasil mengalahkan, dia dapat hadiah besar dari raja. Tapi saudara, sebenarnya Daud mau tertarik untuk mengalahkan Goliat bukan karena hadiah, tapi dia tidak mau kalau orang yang tidak bersunat, penyembah berhala, orang-orang kafir, menghina Tuhan, menghina barisan tentara Tuhan, itu teriris hatinya dia. Jadi saudara, Daud maju dengan keberanian. Saudara, orang Israel menghadapi masalah yang sama dengan Daud, yaitu selama 40 hari mereka menghadapi Goliat. Masalahnya sama, tapi cara pandangnya berbeda. Cara pandang berbeda terhadap sebuah masalah itu membuat kita dapat menang atau kalah. Daud maju ketika Raja Saul dengar bahwa dia punya keberanian dan dia mau maju. Raja Saul bilang begini, kau tidak bisa lawan dia. Pendekar itu, Goliat itu dari masih muda suka perang. Dia orang yang tangguh, kau tidak akan bisa, kau masih muda. Tapi Daud berkata, Tuhan yang membela aku, yang menjaga aku ketika aku menggembalakan domba. Ada singa dan beruang. Ketika singa dan beruang datang, Tuhan memberikan aku kekuatan untuk melawan, mengalahkan singa dan beruang.
Tuhan yang sama juga akan menyertai aku untuk mengalahkan orang yang tidak bersunat itu. Lalu dia kasih tahu sama Goliat bahwa kau akan dipancung lehermu, semua orang-orang yang kau akan aku kalahkan, dan daging-dagingmu aku akan berikan kepada binatang, kepada burung-burung. Iya. Sempat Goliat mengolok Daud, mengintimidasi Daud, tapi Daud tidak terintimidasi. Dia terus maju, dia berlari, dan dia mengalahkan Goliat dengan satu hal yang mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena dia kenal siapa Tuhannya. Jadi kenal siapa Tuhan saudara, maka saudara tidak akan takut. Jadi saudara, ketakutan itu seringkali membuat kita menderita. Jadi kacamata pertama yang setan pasang yaitu kacamata ketakutan. Maka kita lihat semua takut. Apa yang kita takuti itu yang terjadi. Iya, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sejati itu melenyapkan ketakutan. Kalau orang takut artinya kasihnya tidak sempurna. Artinya secara manusia mungkin saudara takut, tapi itu tidak menguasai saudara, itu tidak mencengkeram saudara, buat saudara stres, depresi, kecewa, dan bunuh diri. Begitu dia datang, transit, saudara langsung lawan. Saudara, orang yang tidak takut, orang yang berani, bukan berarti dia tidak takut. Dia sempat diserang dengan ketakutan, tapi dia memilih untuk mempercayai Tuhannya. Dia melihat, memang betul Goliat itu besar. Kenyataannya begitu. Tapi kenyataan tidak bisa mengalahkan kebenaran. Kebenarannya adalah dia punya Tuhan yang besar. Itu kacamata yang pertama. Kalau saudara melihat semua dengan ketakutan, maka saudara akan takut, saudaraku. Apa yang saudara takut itu yang terjadi. Kadang orang bilang, oh di pohon itu ada setan. Akhirnya setan menunjukkan wajahnya. Karena saudara sudah takut. Apa yang saudara takut itu yang terjadi. Lalu saudara, yang kacamata yang kedua. Kacamata yang kedua adalah kacamata pesimis. Jadi seperti sapi tadi. Kalau saudara pakai kacamata hijau, maka semua hijau. Kalau saudara pakai kacamata pesimis, maka saudara akan melihat saudara semuanya menjadi pesimis. Saudara tidak punya semangat untuk berjuang, semangat untuk bangkit. Saudara tidak punya kepercayaan bahwa Tuhan pasti menolong, bahwa ada keberhasilan. Karena saudara melihat semua dengan penuh pesimis. Di dalam Bilangan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 33, Musa mengutus 12 pengintai, itu orang-orang hebat, kepala-kepala suku, orang-orang pengaruh, untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka masuk. Lihat bagaimana keadaan tanah Kanaan. Apakah tanahnya bagus? Iya. Kotanya berkubu? Hasilnya bagaimana? Akhirnya saudaraku, 12 pengintai itu mereka pergi. Itu pun 40 hari dalam pengintaian. Tadi orang Israel juga diolok 40 hari. Saudara, kita mengalami masalah yang sama, tapi cara pandang kita berbeda. Cara pandang anak Tuhan itu berbeda. Saudara, ketika 12 pengintai ini maju mengintai tanah Kanaan, mereka pergi lihat, benar, limpah dengan susu, madu, buah-buahan, anggurnya luar biasa besar-besar. Bahkan mereka juga melihat banyak hal luar biasa di sana, dan mereka bawa pulang anggur juga. Setelah 40 hari mereka kembali, orang Israel dan Musa dan orang Israel sudah menanti mereka, lalu minta informasi, minta hasil apa yang kamu dapatkan selama di sana. Lalu mereka semua bilang, wow, hasilnya di sana ada susu, ada madu, hasilnya sangat luar biasa, tanahnya subur, makmur. Tetapi kotanya berkubu, orang-orangnya, orang-orang jahat, ada raksasa di sana. Ya, jadi tadi mereka semangat, tiba-tiba pesimis, sudah tidak mempercayai Tuhan lagi. Tapi saudaraku, Yosua dan Kaleb, bahkan Kaleb berusaha menenangkan hati semua orang. Karena orang sudah mulai menjadi panik. Lalu saudaraku, Kaleb berusaha untuk menenangkan bahwa pasti kita bisa bersama dengan Tuhan. Tetapi saudara, karena mereka banyak, saudaraku, mereka mayoritas. Mereka bahkan kalau saudara baca seterusnya, saudara Bilangan 13, Bilangan 14 dan seterusnya, bahkan mereka mau melempari Yosua dan Kaleb. Jadi saudaraku, akhirnya ketika Kaleb mau membangkitkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, keyakinan supaya mereka jangan pesimis, 10 orang itu, pengintai-pengintai itu mulai berikan kabar dusta. Mereka bilang, kita tidak bisa. Di sana orangnya orang-orang pemberani. Mereka jahat, mereka raksasa. Mereka tinggi besar. Keturunan raksasa, keturunan enak. Orang-orang raksasa. Dan kita ini belalang. Kita ini hanya belalang. Dan mereka lihat kita juga belalang. Lihat saudara. Umat pilihan Tuhan menganggap diri belalang. Itu pesimis. Roh pesimis itu yang membuat kita tidak bisa untuk melakukan perkara-perkara besar. Kita pesimis, kita rendah diri, kita menganggap, oh kita ini dari kampung, kita ini orang susah, kita orang timur, tidak bisa buat apa-apa. Ternyata saudara lihat, Nono pun bisa dipakai dari timur untuk diangkat.
Saudara, artinya saudaraku, sekolah di mana, kampus di mana, saudara kota di mana, itu tidak menjadi persoalan. Asalkan saudara percaya sama Tuhan. Di situ ada satu keberanian dan pesimis saudara hilang. Jadi kacamata kedua adalah kacamata pesimis. Kalau saudara melihat semua pesimis, maka itu sudah. Gambar diri adalah bagaimana cara saudara melihat diri saudara. Itulah saudara. Orang Israel melihat diri mereka adalah belalang. Itulah mereka belalang. Kekuatan tidak ada. Memang mereka belalang. Karena mereka melihat seperti itu. Tapi kalau saudara melihat diri saudara, bahwa saudara adalah anak raja, anak bapa, saudara adalah anak pemilik langit dan bumi, maka saudara keberanian itu akan muncul. Itu kacamata yang kedua, itu kacamata pesimis. Setan seringkali pasang kacamata itu membuat banyak orang tidak berhasil, gagal, iya, kalah sebelum berperang. Iya, ada peluang-peluang tidak berani karena menganggap diri tidak mampu dan tidak sanggup. Kacamata yang ketiga adalah kacamata curiga. Ini kalau setan sudah pasang kacamata ini, kita lihat semua penuh dengan kecurigaan. Kita melihat semua penuh dengan kecurigaan. Ada orang, saudaraku, ketika dia masuk ke satu ruangan itu terbuat dari kaca, jadi dia bisa lihat orang di dalam. Tiba-tiba dia lihat ada orang ngobrol di dalam. Ada orang ngobrol di dalam, dia buka pintu, lalu tiba-tiba langsung dia bombardir. Dia bilang, kamu dasar ngomong saya, kamu itu kurang ajar, kamu ngomong saya, kamu gosip saya. Padahal belum tentu. Dia tidak tanya, dia tidak tenang dulu, cari informasi sebenarnya, dia langsung tuduh. Nah, ini adalah kecurigaan. Setan seringkali taruh kacamata curiga, sehingga kita curiga dengan pemimpin kita, gembala kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita, dan sebagainya. Setan memasang itu kacamata sehingga kita melihat semua dengan penuh kecurigaan. Dan itu membuat kita tidak berhasil, saudara. Jadi kacamata pertama, ketakutan. Setan pasang dengan roh ketakutan. Sekali lagi, saudara, kadang saudara takut, cemas. Tapi jangan membiarkan setan bersarang, ketakutan bersarang, membuat saudara stres. Tolak, lawan, percaya. Baca firman, karena iman timbul dari pendengaran. Saudara akan mengalahkan dunia. Lalu yang kedua, kacamata yang kedua adalah kacamata pesimis atau rendah diri. Ganti kacamata itu dengan keberanian, kepercayaan ya, kepada Tuhan, dan kepercayaan bahwa dalam diri saudara ada Tuhan. Kacamata yang ketiga itu kacamata curiga. Ganti kacamata curiga itu dengan penuh kepercayaan. Ya, bahkan orang yang berbuat salah pun saudara berdoa dan mengampuni dia. Jadi ini 3 kacamata kalau kita pakai, saudaraku, maka setan menang, dia tertawa. Karena kita melihat semuanya dengan negatif, tidak dengan positif. Dan kita tidak akan berhasil. Kita tidak akan menjadi pemenang. Kita tidak akan sampai destiny, sampai tujuan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu peka supaya setan jangan menghancurkan hidup kita. Jangan tunggu lama lagi. Hari ini kalau saudara rasa, saya rasa, saudara rasa, siapapun saudara rasa ada kacamata itu, banting, angkat dalam nama Yesus. Saya mau pakai kacamata yang baru. Kacamata keberanian, kacamata kepercayaan kepada Tuhan. Bahwa di dalam diriku ada kuasa. Aku punya Tuhan yang besar. Kacamata untuk mempercayai semua orang. Mengampuni semua orang. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati